Sulit untuk menebak tim mana yang akan menang nanti. Yang jelas, PSG juga bukan tim sembarangan. Skuad Luis Enrique berhasil menyingkirkan favorit juara Bayern Munich di semifinal. PSG memasuki Budapest dengan sikap santai bak seorang raja yang berkuasa. Tim yang mengalahkan Inter di final sebelumnya untuk menaklukkan Eropa. Marquinhos sudah menyentuh trofi dan tim telah merasakan kejayaan. Sekarang ketenangan dan kepercayaan diri itu telah mengkristal menjadi satu misi tunggal untuk mempertahankan tahta mereka. On the out as far as Fabian Ruiz. Oh, he smashed that one home. Dante misses it. And it's Hakimi. PSG do get their second on the night. PSG book their ticket to Munich. It's PSG 2, Arsenal 1. Arsenal saat ini memiliki perisai paling kokoh di Liga Champions musim ini. Kekuatan pertahanan bukan berarti bertahan pasif. Bagi Arsenal, ini adalah seni halus dari serangan tersembunyi. Dan untuk mengukur kekuatan penghancurnya, semua lini terlibat, dari belakang, tengah, hingga depan. PSG telah tiba di Budapest dengan kekuatan menyerang paling menakutkan di benua ini. Ganas, penuh gairah, dan tak terduga, yang dipimpin oleh trio Kvaratskhelia, Dembele, dan Doué. Bukti paling jelas masih segar, 6 gol dahsyat yang mereka tembakan ke gawang Bayern di 2 leg semifinal UCL. Tetapi tragedi sebenarnya terletak pada arah sebaliknya. PSG sendiri harus mengambil bola dari gawang mereka 5 kali dalam 180 menit itu. Di lini pertahanan, meskipun ada Marquinhos dan Pacho, keduanya tidak pernah menjadi benteng yang tak tertembus. Di balik baju besi yang berkilau itu, terdapat kelemahan fatal. Area di mana mereka mudah terluka dan dapat runtuh melawan serangan balik cepat atau bola mati dingin. Ini menarik guys kalau melihat dari komposisinya karena justru pertahanan PSG kita lihat berkali-kali ya nggak begitu kuat kok nggak begitu kuat, dia, terutama di counter. Ya, dia based on organisasi. Kalau individual itu nggak begitu kuat. Nggak begitu kuat, betul. Jadi kalau organisasinya lagi bolong, lagi kasihkan nyerang, dijebok. Dia itu kuat karena dia bisa menghantam lawan di pertama, menghancurkan psikologi lawan. Iya. Jadi 1-0, 2-0, 3-0, lawan itu udah drop psikologinya. Tetapi Arsenal adalah realitas yang sama sekali berbeda. Di jantung pertahanan mereka berdiri William Saliba, bek tengah terbaik di planet ini saat ini. Fakta yang tak perlu diperdebatkan ketika statistik dan penghargaan individu tertinggi telah tunduk sebagai pengakuan. Di sampingnya ada Gabriel Magalhaes, seorang pejuang sejati yang bermain dengan semangat tanpa ampunan, menyiksa dan menghancurkan tekad setiap striker lawan. Penjaga gawang di belakang mereka adalah David Raya, pria yang baru saja menyelesaikan trik sarung gawang emas bersejarah di Liga Primer. Tuduhan terhadap setiap serangan Eropa jelas, hanya kebobolan 26 gol dengan 19 clean sheet. Rekor yang belum pernah terjadi di Liga Inggris. Kvaratskhelia pasti akan menguasai bola di final. Seniman itu selalu tahu bagaimana menemukan ruang. Tetapi Saliba akan ada di sana. Tinggi, ramah, dingin. Seorang pria tanpa rasa takut terhadap siapapun. Memiliki daya juang yang dahsyat dan tim ini memang memiliki struktur pertahanan yang kuat. Dan ketika badai dahsyat menghantam daratan yang kokoh, arsitektur yang kuat selalu menjadi yang terakhir bertahan. Terlebih lagi, Arsenal menyembunyikan senjata rahasia pamungkasnya. Senjata yang siap mengubah garis pertahanan tinggi PSG yang dibanggakan mereka menjadi kuburan mereka sendiri. Selanjutnya adalah senjata yang ditakuti banyak lawan musim ini ketika menghadapi Arsenal. Bola mati. Sebuah nama tanpa nomor punggung, wajah yang benar-benar anonim di antara penonton, tetapi seseorang yang bisa menjadi penentu nasib Arsenal pada 30 Mei nanti. Nicolas Jover, arsitek situasi bola mati. Musim ini, The Gunners telah mencetak 35 gol dari bola mati. Rekor yang belum pernah terjadi di musim ini yang menantang setiap raksasa di 5 liga top Eropa. Angka yang luar biasa itu bukanlah hasil keberuntungan. Ini adalah momen ketika ilmu pengetahuan mutakhir dipersenjatai di lapangan hijau. Apakah kalian setuju bahwa mereka pasti akan mencoba mencetak gol dari tendangan sudut? Lihatlah ini. Arsenal sekarang menyamai rekor Liga Primer mereka sendiri untuk gol dari tendangan sudut. Dan Anda tahu, itu bagian dari sepak bola. Arsenal kan yang gue lihat sejauh ini di Liga Champions adalah kita menang, kita manage situasi, selama situasi kita manage, kita menang gitu. Nah, di saat situasi tidak termanage dengan baik, mereka bisa pulih dengan cepat nggak untuk menyerang kembali. Itu yang belum gue lihat gitu loh. Nah, dalam situasi krisis dalam 90 menit, itu gimana? Nah, kalau Bayern
Itu bisa tuh. Saat ada yang salah dengan tim. Menurut gua ketika Arsenal mampu unggul dari Bayern, mampu unggul dari Atleti juga, walaupun belum di fase beda gitu kan. Tapi justru dengan mereka nggak bermain bergaya basketball, ini justru akan menguntungkan Arsenal. Dan justru menurut gua di Champions League itu dengan lo solid di defense, you have control di midfield, ini akan menjadi pembedanya. Bukan, ya memang banyak yang mengatakan bahwa the real final, the best match di Champions League musim ini Real Bayern Munchen. Luar biasa. Second leg apalagi dengan Bernabeu. PSG memuja sepak bola artistik. Mereka mendorong lini pertahanan mereka hingga ke batas risiko, mencekik lawan dengan tekanan tanpa henti untuk menciptakan aliran permainan yang berapi-api di lapangan. Namun, jebakan tinggi yang dibanggakan itu justru merupakan permainan paling menggiurkan yang paling didambakan Arsenal setiap kali tendangan sudut atau tendangan bebas diberikan. Ketika Bayern Munich menghukum ruang kosong di belakang pertahanan PSG untuk mencetak 5 gol di semifinal, Luis Enrique memperhatikan celah di pertahanan. Namun pelatih Spanyol itu masih belum bisa membayangkan kebrutalan yang menantinya karena ia belum pernah menghadapi Nicolas Jover. Namun bagaimanapun juga, bola mati hanyalah satu bagian dari teka-teki. Senjata pamungkas yang akan menentukan nasib final nanti letaknya di medan pertempuran yang lebih sengit. Siapa yang akan mendominasi lini tengah? Lini tengah PSG dengan segitiga emas Vitinha, Joao Neves, dan Warren Zaïre-Emery adalah trio paling menakutkan di Liga Champions musim ini. Ini bukan pujian emosional. Kenangan buruk Emirates musim lalu tetap segar seperti bekas luka yang belum sembuh. Dalam 20 menit pertama malam itu, PSG bermain seolah-olah Arsenal tidak ada. Tim Prancis itu menguasai ruang dengan 77% penguasaan bola. Vitinha dan Neves mengubah lapangan menjadi panggung pribadi mereka, mendikte tempo sesuka hati dan sepenuhnya menghapus lini tengah Arsenal dari peta taktik. Itu adalah kenyataan yang brutal, noda pada harga diri The Gunners yang tidak mereka mampu sangkal. Namun sejarah selalu memiliki dua sisi mata uang yang sama, dan ada kebenaran lain yang tidak dapat disangkal oleh PSG. Tepat di Emirates, sebelum tragedi itu terjadi musim lalu, trio gelandang PSG yang sama itu harus menundukkan kepala dalam kekalahan 0-2, kemenangan yang mudah bagi Arsenal kala itu. Tempat yang sama, orang yang sama, tetapi dua skenario yang benar-benar berlawanan. Pertanyaan penting sekarang adalah versi Arsenal mana yang akan tampil? Jawabannya terletak pada angka-angka luar biasa yang telah dicetak Declan Rice dalam 2 leg semifinal musim ini. 29 kali membawa bola secara progresif, 776 meter langkah yang menghancurkan struktur lawan. Rekor gila ketika tidak ada rekan setimnya yang mencapai 300 meter pada malam yang mengerikan itu. Menyebut penampilan Declan Rice luar biasa adalah pernyataan yang meremehkan. Dia seorang diri memikul seluruh tim di pundaknya dan membawa Arsenal melewati salah satu semifinal paling bergejolak dalam sejarah klub. Ini bukan lagi Declan Rice yang menghadapi keraguan seperti musim lalu. Inilah saat seorang pria melampaui batas ketenaran dan berevolusi menjadi kekuatan penghancur yang sama sekali berbeda. Seseorang yang melakukan lebih dari sekedar sangat baik, dan menurut pendapat saya tidak tahu apakah ini pernyataan yang berlebihan atau tidak. Yang jelas, pemain terpenting di tim Arsenal, yaitu Declan Rice. Declan Rice as one of the best midfielders, nggak hanya di Premier League tapi di dunia, atau mungkin ada nama-nama lain yang masih bisa bersanding dengan Declan Rice. Tapi kalau kita lihat bagaimana peran dia sekarang begitu nyaman bersama dengan Zubimendi, dan Arsenal praktis tidak mendapatkan tekanan, tidak ada upaya berbahaya dari lawan berkat filter luar biasa di lapangan tengah. Dan ini bukti bahwa Declan Rice sudah benar-benar tampil sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Mikel Arteta, dan mungkin tepat untuk kita katakan sebagai one of the best midfielders in the world. Ketika berbicara tentang bahaya PSG, kita harus berbicara tentang Varats. Dia memiliki kecepatan, teknik, dan senjata pamungkas. Kemampuannya untuk menghukum lawan pada saat yang menentukan, seperti yang dibuktikan oleh asisnya untuk Dembele pada menit ketiga di Munich. Itulah mengapa tidak ada yang boleh lengah. Arsenal tahu ini lebih baik daripada siapapun. Luka dari semifinal musim lalu masih terlalu segar, tetapi di sisi lain berdiri Bukayo Saka. Pada usia 24 tahun, dia telah berkontribusi pada 14 gol di Liga Champions musim ini, dan berperan sebagai jangkar paling andal Arsenal ketika semua harapan tampak buntu. Varats menawarkan keindahan, sementara Saka menentukan hasil pertandingan. Itulah garis antara seni murni dan efisiensi tertinggi. Tetapi disinilah mimpi buruk PSG benar-benar dimulai. Tim Prancis ini hidup dari nafas individu. Mereka berbahaya ketika Varats terinspirasi, tak terhentikan jika Dembele dalam performa terbaik. Arsenal di sisi lain adalah sistem operasi yang dingin. Bahkan jika Saka dijaga ketat, Eze akan segera turun tangan.
Gyökeres akan memanfaatkan ruang, dan Martinelli akan mempertahankan tekanan tanpa henti dari sisi sayap yang berlawanan. Arsenal pernah menghancurkan Bayern Munich 3-1 dengan 2 gol dari bangku kecadangan. Arteta bahkan meninggalkan Saka, Rice, dan Eze di bangku kecadangan dalam pertandingan babak gugur Liga Champions. Namun mereka tetap meraih kemenangan dengan nyaman. Sedangkan PSG sama sekali tidak memiliki kedalaman skuad semewah itu. Dalam final 90 menit yang menegangkan, ketika kaki-kaki lelah setelah musim yang melelahkan, perbedaan dari pemain bangku kecadanganlah yang menentukan. Sejujurnya, PSG adalah favorit, dan saya mengerti karena mereka adalah juara bertahan. Luis Enrique mengangkat trofi bersama Barcelona pada tahun 2015, dan Kvaratskhelia berada di puncak performanya. Namun, superkomputer Opta telah mensimulasi laga final ini dan menghasilkan skenario terbalik. Arsenal diberi peluang 55,7% untuk menang dibandingkan dengan PSG yang memiliki peluang 44,23%. Dan ketika Anda menguraikan datanya, prediksi Opta sama sekali tidak mengejutkan. Bahkan mereka yang mendukung PSG harus mengakui bahwa Arsenal sepenuhnya pantas berada di sini. Tapi itu hanyalah permukaan dari cerita. Bagian yang tidak dapat diukur oleh algoritma atau angka apapun adalah ini. PSG mendambakan sejarah, sementara Arsenal berjuang untuk mendapatkan kepercayaan dini. Bagi PSG, gelar kedua berturut-turut akan menjadi tonggak sejarah yang indah untuk dikenang. Tetapi pada intinya, itu tetap hanya akan menjadi kelanjutan. Bagi Arsenal, malam tanggal 30 Mei adalah tujuan yang telah dibangun oleh seluruh generasi pemain, pelatih, dan jutaan penggemar selama bertahun-tahun. Ini adalah final Liga Champions pertama mereka sejak 2006. Akhir dari kutukan tidak pernah menyentuh trofi dalam 138 tahun sejarah klub. Dan mereka tiba di sini hanya 9 hari setelah memecahkan kekeringan gelar Liga Premier selama 22 tahun. Energi yang membara itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang, tidak dapat diciptakan oleh pelatih dan tidak dapat diprediksi. Kvaratskhelia masih akan berbahaya, dan Dembele masih akan memiliki momen-momen eksplosif. Namun jika kita menilik kembali semua yang telah kita bedah, pertahanan paling solid di musim ini, rekor tak terkalahkan dalam 14 pertandingan, sejarah 71 tahun, mesin bola mati yang tak terhentikan, dan kedalaman skuad yang mampu mengubah nasib pertandingan, kini berdiri di ambang sejarah bagi seluruh generasi. Arsenal tidak datang ke Budapest untuk jalan-jalan. Arsenal datang ke Budapest untuk menulis babak terakhir dari kisah mereka yang hebat. Dan ketika Bukayo Saka mengangkat trofi perak itu bukan hanya gelar Liga Champions. Itu akan menjadi penegasan yang menggema bahwa kesabaran, ketekunan, dan semangat pantang menyerah akan selalu dihargai dengan adil pada akhirnya.